Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kawan-kawan, pada video presentasi saya kali ini saya akan membahas tentang etika mufassir serta cara kerja tafsir bi al-ma'sur dan tafsir bi al-ra'yi. Jadi seorang mufassir memiliki syarat etika atau akhlak untuk bisa menjadi seorang mufassir. Baik, langsung saja saya masuk pada materi yang pertama, yaitu etika seorang mufassir. Etika seorang mufassir yang pertama adalah akidah yang bersih. Seorang mufassir harus memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan manusia atau ciptaan Allah. Ia tidak boleh ragu terhadap kebenaran yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran. Dengan akidah yang bersih, tafsir yang lahir akan membawa kebenaran dan bukan membawa keraguan. Adapun etika yang kedua yaitu tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi, hawa nafsu sering membuat seseorang menafsirkan ayat-ayat sesuai dengan keinginannya. Bahkan, bukan sesuai dengan kebenaran yang ada. Maka seorang mufassir harus objektif, harus jujur, dan berusaha untuk menyampaikan makna sebagaimana semestinya yang terdapat di dalam Al-Quran tanpa memasukkan di dalamnya hawa nafsu. Adapun etika yang ketiga yaitu menguasai usul tafsir. Dasar-dasar tafsir harus dipahami, seperti ilmu qiraat, asbabun nuzul, nasikh mansukh, dan ilmu lainnya. Tanpa dasar ini, penafsiran yang akan dilakukan oleh mufassir akan menjadi rapuh. Adapun yang keempat yaitu menguasai ilmu hadis. Karena hadis Nabi SAW adalah penjelas utama dalam Al-Quran. Banyak ayat yang tidak bisa dipahami tanpa penjelasan Rasulullah. Imam Syafi'i pernah berkata, segala hadis Rasul adalah penjelasan Al-Quran. Adapun yang kelima yaitu menguasai usuluddin. Dengan ilmu ini, seorang mufassir tidak salah dalam menafsirkan ayat tentang nama dan sifat Allah, sehingga terhindar dari penyimpangan. Adapun yang keenam, etika yang keenam yaitu menguasai usul fikih. Ilmu ini penting agar mufassir tahu bahwa bagaimana menetapkan hukum dari ayat-ayat Al-Quran. Apakah hukumnya umum, khusus, mutlak, atau terikat, dan lain sebagainya. Adapun yang ketujuh yaitu menguasai bahasa Arab. Tidak mungkin seorang mufassir tidak menguasai bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang tinggi. Karena itu mufassir harus paham ilmu nahwu, ilmu saraf, balaghah, dan seluk-beluk bahasa. Karena tanpa ini ayat Al-Quran bisa disalahpahami. Adapun yang kedelapan yaitu memiliki tujuan yang benar. Seorang mufassir tidak boleh menafsirkan Al-Quran untuk mencari popularitas, pujian, atau kepentingan dunia. Tafsirnya hanya boleh ditunjukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mufassir harus menjaga akhlak yang ikhlas, rendah hati, berperilaku baik, dan menjaga lisannya. Ia tidak boleh berkata kasar, harus jujur dan menyampaikan penafsiran, dan senantiasa mengarahkan manusia ke dalam kebaikan. Baik, saya akan masuk kepada tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur adalah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri
dengan hadis Nabi atau dengan perkataan sahabat dan tabi'in. Metode ini sudah ada sejak zaman sahabat. Misalnya, ada ayat yang maknanya dijelaskan oleh ayat lain, atau hadis Rasulullah yang menerangkan makna dari sebuah ayat. Jika tidak ada, maka perkataan sahabat menjadi rujukan karena mereka hidup pada masa turunnya wahyu dan memahami konteksnya. Adapun syarat mufassir bil maksur di antara lain yaitu, yang pertama harus terpercaya dan paham riwayat. Selanjutnya menguasai ilmu sanad dan matan, mengetahui asbabun nuzul, tidak menggunakan riwayat Israiliyat yang lemah. Dengan metode ini tafsir lebih terjamin karena berdasarkan sumber yang otentik. Adapun yang kedua yaitu tafsir bi ra'yi. Tafsir bi ra'yi adalah tafsir yang menggunakan ijtihad atau tekad yang sehat atau akal yang sehat dengan tetap berpegang teguh pada akidah bahasa Arab dan syariat Islam. Metode ini muncul setelah masa sahabat, khususnya pada abad ketiga Hijriah, ketika Islam semakin berkembang. Para ulama menggunakan akal mereka untuk memahami ayat-ayat, tentunya dengan syarat-syarat yang ketat. Imam As-Suyuti menyebut seorang mufassir bil ra'yi harus menguasai yang pertama yaitu bahasa Arab beserta cabangnya. Yang kedua ilmu retorika seperti balaghah, usul fikih. Selanjutnya itu asbabun nuzul, ilmu nasikh dan mansukh, ilmu qiraat dan ilmu lainnya yang menunjang tafsir. Dengan semua bekal ini, penafsiran menggunakan ra'yi tidak asal menafsirkan, melainkan tetap pada aturannya. Jadi kawan-kawan sekalian, dapat kita simpulkan bahwa menjadi seorang mufassir bukanlah pekerjaan yang mudah dan membutuhkan ilmu yang luas, hati yang ikhlas, akhlak yang mulia, dan tujuan yang benar. Tafsir bukan untuk mencari nama, tetapi untuk menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu menghormati Al-Quran dan mempelajarinya dengan benar. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Atas kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.